di mana rencananya tim dari Kortas Tipikor Polri akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan investigasi 3 kasus yang saat ini tengah diusut oleh Kortas Tipikor Polri, di antaranya kasus korupsi hingga tindak pidana pencucian uang. Di visual kami tampilkan ada sejumlah barang bukti yang digelar di depan para wartawan yang juga sudah hadir menunggu sejak Jumat malam ini di Mapolda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga sudah berada di lokasi dan siap akan menyampaikan keterangannya. Ya, memang dalam beberapa hari ini mulai dari Rabu malam, saudara, hingga bahkan Kamis malam kemarin juga penggeledahan dilakukan oleh tim Kortas Tipikor Polri. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya selalu kebajikan. Dan sama-sama kita hormati Direktur Kedua dari Kortas Tipikor Bares Polri, Bapak Wadir Tipit Eksus Bares Krim Polri, Bapak Direskrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena karena ini terkait tentang kegiatan teknis yang masih berlangsung dan dilakukan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir untuk menyampaikan progres penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan atensi Presiden Republik Indonesia dalam program prioritas Nastacita 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Polri juga merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan prioritas nasional melalui tugas penegakan hukum secara profesional, prosedural, dan akuntabel. Perkara ini ditangani melalui joint investigasi antara Kortas Tipikor Polri dan tim gabungan Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang berjalan Januari 2026. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, beberapa langkah sudah dilakukan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta melakukan pendalaman dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti elektronik. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen,
212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Dari hasil yang ditemukan, termasuk 15 saksi saat ini yang sudah dimintai keterangan, maka penyidik melakukan langkah-langkah pendalaman terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, baik itu suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang membantu mengapresiasi, membantu pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Demikian bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Sebutkan nama dari mana? Ya. Terus muncul wacana-wacana mungkin polisi akan menyerahkan kasus ini ke KPK. Pertama, kenapa jadinya KPK lah yang ikutan proses ini? Kedua, tadi kan cuma soal penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Kenapa tersangkanya belum ada, Pak? Sama kira-kira kalau nanti bakal ada tersangka dalam waktu dekat atau ini masih lama? Ya, terima kasih. Kehadiran teman-teman aparat penegak hukum dari KPK ini untuk melaksanakan koordinasi antar penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Kami sampaikan, kami akan menyampaikan untuk tersangka di dalam perkara ini di tahap berikutnya. Saat sekarang teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman. Kita sama-sama menghormati, memberi ruang kepada teman-teman penyidik untuk menyelesaikan tugasnya secara komprehensif dan paripurna. Ini akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam waktu yang dekat. Ada lagi? Lagi? Ya. Wakil dari kalangan Pak, ini kan informasinya bahwa waktu penggeledahan Sentul ini rumah pribadi dan kecil. Pertanyaannya adalah mengapa seorang David terus yang jelas seorang penegak hukum bisa meletakkan uang di dalam rumahnya? Apakah ini bisa disidik uang perkara ataukah uang titipan? Ini pertanyaan nomor satu. Oke, kami jawab Mas Wahyu ya dari liputan6.com, kabar6.com. Mohon maaf. Penyidik masih melakukan penguatan terkait tentang alasan kepemilikan rumah yang digeledah. Memang mungkin informasi yang beredar adalah termasuk tadi ada konferensi pers dari pagi, tapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, melalui juga akan memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait tentang akte kepemilikan, SHM kepemilikan atas nama siapa. Dari uang yang ditemukan ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang ditemukan. Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian dan kami akan menyampaikan dalam waktu yang dekat. Terima kasih.
Tadi mungkin kami ulangi kembali, uang yang ditemukan yang berada di depan kita itu akan dilakukan pembuktian terkait tentang tindak pidananya, apakah itu pencucian uang, itu masih akan dalam proses pembuktian. Terkait tentang statement itu, kita di sini tidak membahas tentang statement yang disampaikan oleh Jampitsus. Izin Kedua dari Tempo menanya apakah betul sempat ada upaya untuk mengambil alih barang bukti penggeledahan, pertama, yang kedua, mengapa masih belum ada tersangka hingga saat ini? Ya, kami jawab. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kementerian dan kelembagaan pasti akan mendukung untuk pemberantasan korupsi, apalagi itu sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami jamin, dan itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Joint Investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya. Terakhir ya. Pak, Irfan Pak dari IDN, mau konfirmasi Pak, apakah benar Kortas Tipikor menangkap yang itu pada Kamis kemarin di Pacific Place, Pak? Ya, ini merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan saksi. Kami sampaikan pemeriksaan tadi yang termasuk 15 saksi yang kami periksa, diminta keterangan, salah satunya adalah itu. Jadi yang bersangkutan masih status sebagai saksi. Saya rasa itu teman-teman sekalian, terima kasih, kami mohon maaf. Waktunya rekan-rekan bisa mundur. Tersangka sebut aja inisial Pak. Inisial Pak Dir. Foto keluarga. Ya, ini untuk saksi di Cafe Decline itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK, termasuk ada satu saksi atas nama P, itu drivernya DR, serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga. Karena di situ adalah foto keluarga dan kita harus juga masih melindungi keluarga dan lain-lain. Mungkin tadi kan kami sudah sampaikan. Tadi sudah kami sampaikan kalau Mas mendengar, barang bukti yang kami amankan termasuk salah satu adalah objek foto. Ada potensi penggeledahan lagi nggak Pak setelah hari ini mungkin boleh? Oh iya, pastinya. Jadi dalam proses, maka tadi kami sampaikan, kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian. Proses penyidikan ini terus berjalan dan ini secara dinamis. Dalam proses nanti akan ada saksi-saksi lain, termasuk tempat-tempat titik yang akan dilakukan penggeledahan, pasti akan kami informasikan. Ya begitu ya teman-teman sekalian, sekali lagi. Padir nggak mau ngomong Padir. Ya, makanya nanti dalam proses ini kan masih secara teknis dan materi masih berlangsung. Makanya tim masih bergerak. Nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan untuk tema waktu kapan akan dilakukan pemanggilan, termasuk perkembangan dari perkara yang sedang ditangani. Ya, saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi bagaimana keterangan dari Polri terkait dengan hasil penggeledahan yang disita dalam beberapa hari dari Rabu malam hingga Kamis malam. Ada 12 lokasi yang dilakukan penggeledahan. Memang total ada sekitar 476 miliar rupiah beserta dengan 74 kg emas. Tadi juga ditampilkan di layar kaca Anda bagaimana barang bukti hasil penggeledahan yang dilakukan di 12 titik. Sejauh ini sudah ada 15 saksi yang sudah diperiksa dan hingga saat ini masih dilakukan pendalaman termasuk untuk menentukan tersangka dalam 3 kasus yang tengah diusut, yakni gratifikasi, korupsi hingga tindak pidana pencucian uang. Ya, saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini dan program Bola Liar bersama My Sister Tarigan akan segera kembali.